Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonari Hani dengan nomor induk mahasiswa 2019-104-150 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang tantangan bisnis dalam komunikasi bisnis. Diawali dengan industri 4.0. Pesatnya penggunaan internet berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pertumbuhan bisnis juga mengalami pertumbuhan yang mencolok dalam bidang bisnis online dan juga bisnis offline yang go online. Bisnis online yang saat ini tumbuh subur adalah e-commerce atau jual beli via internet. Tidak hanya dalam bidang perdagangan, media informasi juga mengalami kemajuan pesat. Dampak dari industri 4.0 di sektor ekonomi mengalami peningkatan, di mana sektor-sektor perdagangan dan UMKM meningkat dengan sangat pesat. Bisnis online tidak dipungkiri memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis, yaitu memberikan peluang bagi para pengusaha, baik yang pemula maupun pemain bisnis yang sudah eksisi. Namun, bisnis online juga memiliki sisi lain bak dua sisi mata uang. Penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan layanan konsumen secara signifikan merupakan konsep bagi revolusi industri 4.0. Menurut Purnomo, 2019 terjadi lompatan besar di dunia usaha khususnya di bidang industri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara penuh. Bagi negara berkembang, revolusi industri 4.0 membantu membuat rantai suplai menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, ada 4 hal yang perlu dioptimalkan oleh pelaku usaha terkait dengan revolusi 4.0. Yang pertama adalah mesin baru. Dengan kata lain, semakin berkembangnya industri ekonomi, maka harus disokong pula dengan pelayanan yang baik dan cepat. Maka dari itu, sumber daya harus terus ditingkatkan seperti mesin produksi, prosedur kerja, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua adalah ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka merupakan jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Yang ketiga adalah peluang kerja baru. Salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 dapat menurunkan angka pengangguran, di mana banyak bermunculan UMKM yang memanfaatkan kondisi tersebut. Hal ini berakibat juga terhadap angka pengangguran di Indonesia. Yang keempat adalah efisiensi atau kemudahan dan efisiensi bagi konsumen. Selanjutnya, teknologi yang berkembang saat ini semakin merangsang tumbuh suburnya usaha-usaha baru yang berbasis online dan offline. Selanjutnya, Indonesia menapaki era industri 4.0 ditandai dengan adanya serba digitalisasi dan otomatisasi. Berikut adalah 4 prinsip dari revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah informasi yang transparan, yang kedua keputusan mandiri, ketiga kebantuan teknis yang mempermudah pekerjaan, yang keempat adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Keempat prinsip tersebut menjadi penunjang bagi pertumbuhan usaha dan bisnis, di mana hal ini dapat menyederhanakan rantai suplai bagi dunia usaha. Selanjutnya, pemerintah juga mendukung upaya memperkuat pelaku ekonomi digital dengan melakukan deregulasi dan pelatihan pengembangan kapasitas untuk berkompetisi. Selain itu juga memperluas jangkauan akses komunikasi untuk memberi kemudahan bagi UMKM dan usaha kreatif dalam menjalankan usahanya. Selain dapat memanfaatkan peluang yang ada, sebagai pelaku usaha ada tantangan yang harus dihadapi secara bijaksana. Tantangan tersebut berupa persaingan yang cukup ketat yang berskala global. Untuk dapat menghadapi tantangan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek pendidikan, kemampuan adaptasi, kolaborasi, serta kemampuan dalam berekreasi dalam inovasi. Era industri 4.0 juga dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Untuk dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan bijaksana, di mana kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha, namun juga ada tantangan sebagai konsekuensinya. Peran pemerintah sangatlah penting untuk menciptakan kondisi iklim usaha yang kondusif, sehingga usaha pemerintah dalam pemerataan kemakmuran bagi masyarakat bisa terwujud. Bentuk peran pemerintah dalam memberikan fasilitas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen perlu senantiasa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jika Anda sudah mulai terjun menekuni dunia bisnis, maka mulai saat itu Anda mulai memikul tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Dan semua usaha harus mulai dari bawah agar memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai tingkat profesional. Selanjutnya, ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi saat berbisnis. Yang pertama adalah tantangan produktivitas. Dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya karena mereka akan menghadapi pasar luas yang makin berkembang. Usaha meningkatkan produktivitas ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah memperbaharui mesin-mesin dengan modern, yang kedua adalah mengembangkan kegiatan research dan development, yang ketiga adalah pada negara maju dicoba untuk memakai robot, yang keempat adalah mengembangkan manajemen personalia. Selanjutnya adalah tantangan kualitas. Pada tantangan kualitas, konsumen seringkali merasa tidak senang membeli produk yang cepat rusak dan seringkali diperbaiki. Konsumen pun tidak senang dengan perusahaan jasa yang tidak mau memperbaiki servisnya. Apalagi di zaman serba sosial media ini, sering sekali kebanyakan customer akan memberikan penilaian mereka secara terang-terangan di dalam sosial media. Jika customer memberi penilaian yang baik, maka itu akan menjadi promosi tersendiri yang menguntungkan bagi perusahaan. Tetapi sebaliknya, jika penilaian yang diberikan buruk, maka itu akan menjadi bumerang bagi para perusahaan. Karena selain melihat kualitasnya, kebanyakan customer langsung menilai dan mendapatkan rekomendasi dari seseorang, dan itu akan sangat berpengaruh. Lalu selanjutnya, adalah tantangan pasar global. Persaingan global semakin lama akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, produktivitas dan kualitas produk harus ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan global tersebut. Peningkatan teknologi digital ditandai dengan perdagangan yang merambah menjadi bisnis online. Dengan begitu, kita menjadi lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita juga bisa mengakses toko-toko yang jaraknya jauh seperti di luar Pulau Jawa, bahkan di luar negeri. Maka dari itu, pesaing usaha semakin bertambah dan bukan hanya di dalam negeri, tetapi kita juga bersaing dengan pelaku usaha di luar negeri. Tren-tren dan tantangan bisnis masa kini. Yang pertama adalah tantangan sosial. Pemulihan ekonomi saat ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan kebutuhan terhadap barang-barang konsumsi, serta penurunan inflasi dan suku bunga. Yang kedua adalah wanita di dunia kerja secara kultur. Maraknya pemimpin wanita yang naik pentas sangat boleh jadi akan membawa angin baru. Dengan keluasannya, negosiasi tampaknya akan lebih mewarnai gaya kepemimpinan mereka. Gaya keibuan boleh jadi akan bertransformasi menjadi ilmu kapas yang ringan dan lembut, tapi bisa menjadi padat dan tidak mudah koyak. Yang ketiga adalah isu link and match link. Adalah kondisi yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Yang keempat, diversitas Indonesia memiliki berbagai macam suku dan adat istiadat yang tentunya memiliki kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda pula dengan satu sama lain. Yang kelima, konflik nilai perbedaan nilai dapat terjadi karena berbagai hal, antara lain karena faktor usia. Perbedaan nilai tersebut antara lain seperti generasi baby boomers dan baby busters. Yang keenam, etika bisnis sustainable development maupun green business merupakan isu yang semakin berkembang. Selanjutnya adalah tantangan kualitas. Kualitas yang merupakan kunci utama yang harus dimiliki perusahaan di Indonesia untuk bersaing di pasar nasional. Penekanan kualitas pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penekanan teknis atau manufaktur secara teknis. Produk dikatakan berkualitas jika telah memenuhi spesifikasi tertentu. Yang kedua,
Penekanan pada konsumen dipandang dari sisi konsumen. Produk dikatakan berkualitas jika produk tersebut memenuhi kebutuhan konsumen. Yang terakhir adalah tantangan teknologi. Perubahan teknologi yang sangat cepat harus diimbangi dengan perusahaan dengan menyediakan karyawan yang terampil, memiliki kapasitas, serta kemauan belajar yang tinggi. Saran saya adalah perlunya upaya peningkatan kemampuan dalam mengelola bisnis, terutama UMKM dan usaha kreatif, lebih intensif lagi sehingga pemain baru dalam industri ini tidak banyak menjadi korban karena kurangnya pengetahuan dalam menjalankan usaha, di mana persaingan ketat dan bersifat global. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.